Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Cinta Dewi dari kelas 12 AKL 1. Di sini saya akan memberikan tutorial input data keuangan di aplikasi Siskedet. Baik, di sini kita masuk ke ininya ya, karena tadi kita udah menginstal aplikasinya. Nah, di sini kan sudah ada ya aplikasinya. Di pemberitahuannya itu kita masuk ke data entry. Nah, untuk transaksinya bisa kalian lihat ya di atas sini perencanaan. Terus setelah itu kita masuk ke data umum dan RPJM desa. Oke, setelah itu kita masuk ke data umum desa ya. Isi biodata desa seperti tahun, terus nama sekdesnya, nama kadisnya, kaur keuangannya siapa. Nah, di sini udah ada yang tercantum di sini. Oke, terus kita mulai isi ya. Nah, di sini itu kita tahunnya itu diisi tahun 2019. Nah, untuk nama kepala desanya itu Fajar Utama. Terus untuk jabatan kadesnya itu kepala desa ya. Terus untuk nomor perdes pertanggungjawabannya itu 01. Terus tanggal perdesnya itu ada di sini ya, ada di transaksi yang di atas. Itu sekitar tanggal 4 bulan 1 2019. Nah, setelah itu nama sekdesnya siapa? Acang Bana. Kita tulisnya di situ, kita ketik di situ Acang Bana. Terus jabatan sekdesnya itu sekretaris desa. Nah, terus nama kaurnya itu Rani Atun. Terus jabatan kaurnya itu kaur keuangan itu kepala urusan keuangan. Nah, setelah itu NPWP-nya kalian masukin ya sesuai dengan ada yang di transaksi di atas. Nah, setelah itu kita masukin ibu kotanya, ibu kota desanya desa apa, desa C. Oke, setelah itu kita klik simpan ya. Setelah disimpan itu kita masuk ke data entry, terus kita masuk ke penganggaran, terus isian data anggaran. Nah, di situ kita isi input. Nah, kita tuh masuk awalnya itu kita masuk ke kegiatan dulu. Kita masuk ke kegiatan. Nah, setelah masuk kegiatan, nah kita tambah nih, karena kan yang ada di transaksinya itu bidangnya tuh bidang penyelenggaraan ya. Dan disitu baru kita pilih akun-akunnya. Nah, kita pilih akun penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Terus lokasinya di mana? Lokasinya sebenarnya nggak usah sih ya guys. Di situ kita langsung isi pagunya aja. Pagunya itu dapat dari mana? Dari jumlah hasil yang ada di bukti transaksi yang di atas. Kita isi jumlahnya di pagu. Habis itu udah ya, simpan. Nah, setelah itu pakai kegiatannya, kan kita nggak usah pakai paket kegiatan ya, karena kita hanya isi pagunya aja. Jadi lanjut. Nah, setelah itu kita isi lagi tuh bidangnya, karena bidangnya ada 5 ya guys. Jadi tetap bidangnya yang sama ya guys, cuma beda kegiatan. Nah, setelah itu kita isi pagunya ya. Kan yang kegiatan yang tadi itu penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa nih ya. Nah, sekarang itu penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa. Nah, itu pagunya tuh 108, jumlah dari semuanya itu 108 juta. Nah, habis itu baru simpan. Setelah disimpan itu kita masuk lagi ke kegiatan yang selanjutnya, itu penyediaan tunjangan PPD. Terus masukin pagunya juga. Kita masukin pagunya juga yang tunjangan BPD. Ini masih ini yang sama ya guys. Nah, terus yang kedua, kegiatan yang kedua. Nah, ini masih bidang yang sama ya guys, BTW. Nah, ini penyediaan operasional pemerintah desa. Nah, itu kita masukin pagunya. Kita masukin jumlahnya dulu aja ya guys. Itu kalau dalam akuntansi itu kayak saldo saldo awal. Nah, terus ini baru kita ganti bidang. Tadi kan bidang penyelenggara, sekarang bidang pelaksanaan pembangunan desa yang kedua. Terus setelah itu kita pilih bidangnya PUPR ya, pelajaran umum dan penataan ruang. Terus kita pilih ini, tambah akunnya apa? Di sini apa nih akunnya? Pemelihara apa nih? Bangunan rehabilitasi, karena masuk ke PUPR ya, bisa nyambung. Kita intinya sesuaiin sama soal yang dikirim sama Bu Diana ya di grup. Nah, terus isi pagunya itu 500 ya, 5 juta 510 400. Setelah
simpan ya. Setelah disimpan kita tutup ya. Nah setelah ditutup kita masuk ke transaksi pendapatan. Nah nanti kita masuk ke kolom yang pendapatan di sebelah sini, bentuk pendapatan. Terus setelah masuk ke pendapatan kita pilih, kita tambah. Nah kita tambah. Setelah itu kita pilih titik 3. Nah terus kita masuk hasil aset desa, terus pengelolaan tanah kas desa. Nah, terus habis itu baru kita simpan. Nah, kita nanti isi anggaran lengkapnya itu di dalamnya. Mungkin saya di sini akan menjelaskan singkatnya aja ya guys, karena di sini udah ada dubbing, ada suara saya nanti dijelaskan oleh suara saya oleh di sini. Jadi saya menjelaskan secara singkatnya aja gitu ya guys ya. Terima kasih. Jadi jumlah satuannya itu satu ya guys, sampai 0. Ini PHN, terus harga satuannya itu 35 juta. Nah, setelah itu sumbernya yang mana nih? PAD, berarti pendapatan asli desa. Setelah itu simpan. Nah, sama yang di sini sama gitu ya. Guys. Oke, setelah diisi kita simpan ya, simpan. Terus kita masuk lagi ke RAP-nya, kita tambah. Ambil satu aja ya. Nah, kita tambah pengelolaan ikan milik desa. Ini kan tadi pendapatan aset desa, terus hasil aset desa. Nanti kan pilih pada ikan milik desa, kan di pelarangan. Lama ikan desa. Nah, pilih ya. Kita simpan ya. Nah, terus dua kali kita tambah. Jadi awalnya sampai lagi pada ikan desa. Ini ikan desa. Terus harga satuannya itu 1. Harga satuannya 27. Dan ini yang masih ada sampai tadi ya. Oke, simpan ini pendapatan ya tadi, pendapatan nggak usah kayak guys. Nah setelah itu pendapatan lagi, misalnya pendapatan transfer ya. Nah dana desa, ini selalu disimpan. Nah yang desa lagi tambah pendapatan yang lain, beli magang, simpan magang satu hari ditambah perannya dengan bank. Nah itu ada tahun. Ada satuannya dari tahun kayak pendapatan asli desa simpan. Setelah itu masuk lagi ke RP tambah kembali, terus kami melakukan desa yang salah ini tambah ini lalu tambah satu dan ini ya satu melakukannya jadi satu berarti aja. Oke, baik, di sini tadi kan sudah dijelaskan ya tentang pendapatan. Di sini kembali lagi saya akan menjelaskan tentang belanja. Ini kita masuk ke bagian bidang pertama yaitu, nah bidang pertama itu kita langsung klik 2 kali, double klik. Terus di sini kita pilih yang transaksi di atas itu. Transaksi di atas itu merujuk kepada penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Dan di sini baru kita pilih akunnya sama kayak tadi ya guys, cuma ini bedanya di belanja. Nah, di sini kita pilih belanja pegawai. Nah, setelah memilih belanja pegawai, di sini apa? Nah, belanja tetap dan tunjangan kepala desa. Dan di sini baru penghasilan tetap kepala desa. Nah, sudah di sini kalian klik 2 kali, simpan dulu, terus klik 2 kali. Nah, di sini baru kita tambahin uraiannya sama seperti tadi ya guys, sama seperti pendapatan, kayak jumlah satuannya berapa. Nih, saya tunjukin dulu aja ya. Nah, contohnya kayak satu, tadi kan THN ya, sekarang bulan. Tadi kan THN ya, kita sekarang pakainya bulan, karena ya di transaksinya juga bulan ya, kita pakainya bulan. Nah, terus harga satuannya itu 1.500.000, terus sumbernya itu ADD, alokasi dana desa. Dan untuk satuan untuk bidangnya desa, dana desa. Ini penyediaan operasional itu belanja barang. Ini operasional APK nih, jadi operasional pemerintahan desa APK. Jadi kita tambah kita yang mana nih? Nomor 4 itu, ini belanja barang desa. Nah, belanja barang perlengkapan. Nah, itu belanja APK dan denda kos. Terus tambah di sini orang yang itu sama yang belanja alat tulisan suara APK dan desa. Ada kan terjangkau itu kantor. Nah di sini tuh kalau itu 1.500.000 cukup. Nah harga satuannya itu 0.046 maksudnya itu dana desa. Jadi pertimbangan kita itu tadi kan ya APK terus dan gampang kapan ini sama kita berdana dulu ini kita tambah belanja yang biasa ada kapan belanja perangkat alat rumah tangga dan berlian itu tersimpan dan yang satu ini ya kita tahu karena sudah mungkin ini ambil kapan ya kan ada istilahnya. Nah cuma satu itu
ini tuh tutup buat dibeli. Tadi kita simpan untuk ada lagi. Kita tambah barang dan jasa sewa. Peralatan itu ada 8 simpan. Nah setelah itu tambah sama kayak ini. Jadi setelah itu ini tuh ada 6 sama ya. Harga satuannya itu 7.500. Sumber dananya itu dari Kalita. Kalian bukan uang itu apa tuh? Dengan oke, itu kan setelah semua belanja di input ya, dari bidang 1 sampai bidang 5. Nah itu kita masuk ke pembiayaan. Nah di sini ada ya transaksi pembiayaan. Nah kita masuk ke pembiayaan yang pertama. Nah pembiayaan yang pertama itu tentang penerimaan pembiayaan. Nah kita masuk ke RAP-nya, terus kita tambah pembiayaan. Nah setelah ini kita masuk yang di sini tuh apa yang masuk ke transaksi ini. Nah yang dimasuk ke transaksi ini tuh yaitu silpa tahun sebelumnya. Nah terus setelah itu klik simpan, terus klik 2 kali. Nah setelah itu kita tambah. Nah di sini sama aja kayak tadi, uraiannya itu sama ya, silpa tahun sebelumnya uraiannya itu sama. Terus setelah itu kita isi berapa 1 tahun, terus harga satuannya berapa. Harga satuannya ini 207.945.000. Terus sumber dananya itu dari pendapatan hasil desa PAD, pendapatan hasil desa. Nah setelah ini kita sudah kan ya, nah simpan, jangan lupa simpan ya guys. Nah setelah disimpan tutup. Nah setelah itu kita masuk ke pembiayaan yang kedua. Nah pembiayaan yang kedua itu tentang pengeluaran pembiayaan. Nah pengeluaran pembiayaan nah kita masuk ke RAP dulu, terus tambah. Setelah itu kita masukkan kodenya pengeluaran pembiayaan, terus masuk ke yang ada di transaksi sesuai dengan ada yang transaksi, yaitu penyertaan modal desa. Nah setelah itu kedua kali ya, terus sama kayak tadi ya, isi uraiannya sama penyertaan modal desa, terus kita isi jumlah satuannya ya. Nah setelah itu simpan, terus tutup. Nah semua kegiatan pendapatan belanja pembiayaan 1, pembiayaan 2 itu semuanya udah diisi. Nah setelah itu kita masuk ke laporan, karena kan semuanya udah terbuat ya, kita pengen lihat laporannya benar atau enggak, balance atau enggak itu. Nah kita masukin dari tanggal 1 bulan 1 2019 sampai tanggal 31 bulan 12 bulan Desember 2019 kita masukin. Terus kita milih kecamatannya kecamatan B, terus pemerintah desa C, terus jangan lupa ya foldernya itu diisi 31 Desember 2019, karena kita kan isinya karena kita di akhir tahun ya bukannya. Nah terus jangan lupa kalian klik print to file ya. Nah terus balance udah sama yang di atas ini, aku kan cantumin di sini guys. Nah ini udah sama dari anggarannya, anggaran jumlah pendapatan, jumlah belanja, surplus defisitnya, terus jumlah pembiayaannya juga udah sama, jadi balance. Oke, setelah balance ya guys. Oke guys, jadi setelah kita input kegiatan, pendapatan, pembiayaan, belanja, pembiayaan 1, pembiayaan 2. Nah, setelah udah balance di pembukuan, kita masuk ke data entry, kita masuk ke penganggaran, terus masuk ke anggaran kas desa. Nah, di sini kita input lagi ya. Input dulu desa. Terus pendapatan ya. Nah, di sini kan kosong ya. Nah, ini kita dari nah yes, nah jadi kalau semua kan nah itu kita sama sama buku yang kita tulis di sini belanja tulis satu berapa terus itu kita ubah ya. Nah kalau kita ubah nanti yang itu semua jadi 25. Nah setelah itu kita tulis semua ya. Nah pelajaran tertulis oke. Setelah itu simpan ya. Nah setelah itu kita oke, setelah itu kita pilih nah baru kita pilih belanja ya. Nah kita belanja pilih bidang pengembangan desa, terus yang pertama pengembangan tetap. Nah terus kita load, nah yes. Nah kalau yes itu ada nih kita udah semua jadi udah pilih kita sudah lima terus semua ya kan. Nah kalau itu kita simpan. Nah saya simpan, kita masuk ke kegiatan, terus kita pilih yang kedua kalau tadi namanya. Nah kalau itu dari mana, terus dari semua di sini kita kan. Nah setelah itu simpan ya, kalau simpan kita buat lagi yang tadi
kita masuk ke yang ketiga. Nah, setelah pegang BPD, kita lihat terus kontaknya, terus ini kita dari mana terima dengan terus yes. Setelah itu kegiatan ini kita klik ke kegiatan lagi, kita untuk kemudian ke channel terus yes. Nah, itu kan 25 sudah ada ya. Nah, setelah ini kita udah download terus ini terus mengeluarkan terus simpan ya. Kalau simpan kita tutup. Nah, itu kita mencari dulu ya yang di ini kita masuk ke pembiayaan. Nah, kalau ke pembiayaan gitu maksudnya. Nah, tadi ini 207 sampai kalau itu ya boleh. Ini itu ada 100. Ini berapa ini? Oke. Ini ada satu dan ini. Ini itu pakai 100. Kita pakai ini. Udah misalnya itu baru dikasih terus. Ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Makasih. Apapun yang sudah kita masukkan sebelumnya. Setelah itu kita pilih lagi ke login. Oke, itu kita pilih login. Di sini kita masukkan user ID dan password yang udah ada. Nah, kita masukkan admin, terus passwordnya tahun anggaran yang berlaku yaitu 2019, kan kita pakai tahun 2019. Oke, pastikan passwordnya tidak salah ya. Lalu kita pergi ke data entry, yaitu penganggaran. Kita pergi ke peraturan APBD desa. Di sini juga ada postingan APBD desa, tapi kita pilih postingan APBD desa. Di sini kita pilih desa, yaitu kecamatan B. Pos APBD desa. Di sini ada usulan APBD desa, nomor perdes yang harus diisi, nomor perkades, terus tanggal dan petugasnya. Kita isi di sini ya. Nah, di perintahnya nomor perdesnya diisi nomor 01, nomor perkadesnya juga 01, tanggalnya tanggal 1 Januari, April, itu pajak utama. Setelah kita udah isi semuanya, kita pencet proses. Lalu kita pencet yes untuk menyimpan hasilnya. Setelah itu kita pencet OK. Berarti daftar anggarannya sudah terposting dan nomor perdesnya adalah nomor 1 tanggal 1 April 2019. Oke, untuk selanjutnya kita upload data selanjutnya. Masih sama, yaitu kita pencet di sini masih di kotak ini, kita pencet proses juga. Yes. Kalau tadi 1 April 2019, sekarang kita ubah menjadi 1 Januari 2019 dengan nomor perdes masih 1. Setelah itu kita pencet OK di sini. Oke, selanjutnya kita tutup bagian ininya, kita pergi ke bagian lain, kita pencet keluar dulu. Logout lagi. Kembali logout dari user yang aktif yang sedang kita gunakan sekarang. Pencet yes ya. Kita akan ditampilkan bagian loginnya. Kita masukkan user ID-nya yaitu Abdesa dengan password yang sama. Pastikan password yang Anda masukkan tidak salah. Itu 2019 masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Pencet OK. Lalu di sini kita pergi ke data entry bagian penatausahaan yaitu penerimaan desa. Di sini ada pendapatan desa yaitu terdiri dari penerimaan tunai, penerimaan bank dan juga penyertaan. Kita pergi ke
ke penerimaan tunai terlebih dahulu. Ini setelah itu kita pencet tambah di sini. Kita pencet tambah yang sudah ada di dalam soalnya atau di datanya. Oke. Setelah itu kita masukkan semua ini mulai dari tanggal bukti, uraian, nama, alamat, TTD, bank penerima, rekening, nama bank, semuanya kita isi. Terlebih dahulu. 12 Januari 2019 masih tahun 2019. Pelelangan ikan milik desa. Oke, dengan tanggal yang sudah kita masukkan sebelumnya, tanggal 12 Januari 2019 dengan nomor bukti yang sudah kita masukkan juga. Lalu di sini kita mohon maaf sebelumnya karena tadi ada pemotongan karena ada gangguan sinyal dan juga gangguan suara. Karena kita sebelumnya sudah mengisi nomor bukti, tanggal bukti dan juga uraian. Uraian dapat kita lihat sendiri di sini sudah dimasukkan yaitu pelelangan ikan milik desa dengan tanggalnya yaitu 12 Januari 2019. Maka dari itu kita lanjut memasukkan nama penyetor dan alamat penyetornya. Di sini nama penyetornya adalah Muhammad Abdi dengan alamat Jalan Melati nomor 14. Pemerintah Desa C. Nah, kita pergi di sini 01, yaitu atas nama Muhammad Abdi dengan alamat Jalan Melati nomor 14, lelangan ikan milik. Itu kita memencet tambah di rincian TBP-nya ya. Habis itu kita di keterangannya kita pilih pelelangan ikan milik desa. Terus nilainya kita masukkan sejumlah uang yang telah ditulis pelelangan ikan milik desa. Di sini aku tulis 25 juta. Habis itu kita pencet simpan agar tersimpan progresnya. Disimpan. Oke. Habis itu kita tutup. Kita pergi ke penerimaan tunai. Nah, di sini udah ada pelelangan ikan milik desa dengan nama Muhammad Abdi dan nomor 14 jumlahnya 25 juta. Kita pencet tambah penerimaan yang terbaru ya. Kalau tadi 001 TBP sekarang adalah 002 TBP. Oke. Itu kita masukkan tanggal buktinya, uraiannya, nama penyetornya, alamatnya, TTD-nya, juga jumlahnya. Oke. Begitu terus pokoknya penerimaan dan penyetorannya. Paling yang beda adalah uraiannya. Uraiannya menyesuaikan kegiatan apa yang telah kita lakukan, apa yang telah desa itu lakukan. Oke. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan lagi rincian TBP realisasi penerimaan bank. Di sini ada nama rekeningnya yaitu bantuan keuangan dari APBD 87.140.000. Oke, kita pergi ke TBP-nya. Nah, ini sudah ada beberapa yang diinput. Kita sekarang lanjut untuk memasukkan yang ketujuh, tanggal 31 Januari 2019 dengan uraian. Uraiannya itu bantuan keuangan dari APBD. Oke, setelah itu APBD Kabupaten. Bisa itu BPKD 7. Oke, di sini tidak bisa isi karena kode bank masih kosong. Kita ubah, rekeningnya kita isi, lalu kita pilih, kita pencet simpan. Untuk mengikut realisasi penerimaan bank. Oke, sekarang kita lanjut ke penata usahaan. Oke, dari sini penata usahaan kita pergi ke SPP kegiatan. Kita pilih bagian SPP kegiatan. Nah, dari sini ada panjar kegiatan, SPP definitif, dan juga ada SPP pembiayaan. Oke. Habis itu kita pergi ke panjar kegiatan. Oke, di sini ada SPP dan juga SPP. Di sini ada nomor SPP nanti akan kita isi, tanggal SPP dan juga uraian. Di sini kita bisa tambah dulu ya. Nah, karena kita baru pertama kali mengikut, jadi nomor SPP-nya adalah 001 SPP. Dan di sini kita pilih tanggalnya. Di sini masih tanggal Februari 2024 ya. Kita pilih ke tanggal sesuai, yaitu di bulan Januari 2019. Uraiannya operasional. Simpan agar progres yang kita lakukan sudah tersimpan. Permintaan panjar kegiatan. Di sini udah ada SPP, tanggal SPP, uraian, dan juga jumlahnya. Di sini ada rincian SPP dan juga SPP. Dapat dilihat di sini sudah ada yang diupload, itu tanggal 22 Januari 2019 dan juga tanggal 1 2019. Oke. Cara kegiatan adalah di sini ada tanda tambah. Pertama-tama kita klik tanda tambah tersebut. Lalu di sini ada nomor SSP yang otomatis akan terisi. Lalu ada tanggal SPP. Di situ kita harus mengisi SPP sesuai dengan tanggal yang diperintahkan. Oke. Kita atur dulu tanggal berapa.
Saya sudah memasukkan tanggalnya, yaitu tanggal 11 Februari 2019. Uraiannya adalah pembelian jalan desa. Oke. Setelah itu kita pergi ke sini. Kita langsung simpan. Oke. Nah, dari situ kita pencet tambah lagi kalau ingin memasukkan permintaan panjar kegiatan lagi. Tambah. Terus tadi masukkan ke ini. Pembangunan kegiatan penanggulangan bencana. Di sini juga ada peningkatan kapasitas perangkat daerah, pembangunan rehabilitas jalan. Oke. Habis itu kita pergi ke SPP definitif. Di sini kita pencet tambah. Oke. Nah, tambah tunjangan penghasilan tetap. Nah, tambah. Lalu isi tanggal bukti. Tanggal buktinya 15/2019. Lalu uraian. Uraiannya penghasilan tetap perangkat desa. Nah, simpan. Namanya Acang Bana DDK, lalu simpan. Nah, pencet lagi, lalu tambah. Kode dapatnya diisi. PPH 21. Nah, PPH 21. Diubah, lalu memasukkan nilainya sebesar 5 juta. Tambah. Kode kodenya potongan pajak PPH pasal 21. Lalu save, simpan, tutup. SPP definitif, lalu ke 601. Bukti penganggaran, lalu ke rincian SPP 01 tunjangan perangkat desa, potongan pajak PPH 21. Kita klik PPN, lalu kita klik set, lalu kita klik lalu kita klik tambah, lalu kita klik ketiga, pilih dengan saja PPN pasal 22, kita klik PPN pasal 22, klik meminta hasil. Kita klik PPN, lalu kita klik set, lalu kita klik simpan, lalu kita klik tambah, lalu kita klik ketiga, pilih potongan pajak PPH pasal 22, lalu kita double klik PPH pasal 22, kita tambah nilai 712 0 712.500, lalu kita klik set, lalu kita klik set, lalu kita klik simpan. SPP-nya sudah ada 3. Kita klik SPP. Lalu kita klik pengeluaran, lalu kita klik tambah. Kenaikan yaitu belanja modal, jalan, bahan, laku, atau material. Lalu kita kasih nama TB Jaya Abadi atau PKP alamatnya Jalan Pisangan nomor 11, pembelian semen 120. Lalu kita klik nilai 7.150, lalu simpan, terus kita klik dan coba jalan material. Kita klik PPN, lalu kita klik set, lalu kita klik simpan, lalu ke pembiayaan, pembayaran kegiatan. Klik tambah, masukkan tanggal SPP, pilih tanggal, tahun, Februari 2019. Operasional
kantor desa. Klik simpan. Tambah untuk rincian penyediaan operasional lalu pilih belanja jasa langganan listrik, lalu masukkan nilainya, lalu klik simpan. Kita masuk ke TBP, kita klik tambah, lalu kita ketik tanggal bukti yaitu 31 bulan 1 tahun 2019, lalu kita ketik pada uraian yaitu bantuan keuangan dari APBD Kabupaten. Sudah itu kita ketik pada nama penyetor BPKD Kabupaten Simulasi. Setelah itu kita ketik pada alamat jalan Pahlawan 67. Setelah itu kita klik oh kita ubah dulu ya guys, kita ke rekening lalu kita klik, setelah itu baru kita klik simpan. Kita masuk klik tambah, TBP, kita klik TBP, lalu kita klik bantuan keuangan dari APBD Provinsi. Lalu itu kita ketik tanggal bukti yaitu tanggal 31 bulan 1 2019, kita ketik pada uraian itu bantuan keuangan dari APBD Kabupaten. Lalu kita ketik lagi pada nama PPKD Kabupaten Simulasi. Kita ketik lagi pada alamat yaitu Jalan Pahlawan 27. Kita klik ubah, lalu klik rekening, klik pilih, setelah itu simpan. Lalu kita klik keuangan, lalu klik tambah, klik kode rincian, setelah itu klik bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Kota. Lalu klik pilih, setelah itu kita isi pada nilai sebesar 112.800. Setelah itu klik simpan. Setelah itu kita tutup dan keluar. Jalan Jalan Wijaya lalu klik tambah, lalu klik tiga, pilih belanja alat tulis satu dari terus, lalu klik simpan, lalu klik dari jalan bisa terus, lalu klik tambah, lalu kasih tanggal bukti tanggal 6 bulan 2 2019. Uraiannya
Kemudian alat tulis lalu toko alamat ya jalan pagi perusahaan lalu kemudian sampah jalan ini klik ketiga total pajak PPN pusat klik PPN klik share karena sebelumnya sudah menjelaskan cara awal untuk menginput pajak, di sini saya akan menginput pajak PPN dan juga PPH, pajak pertambahan nilai dan juga pajak penghasilan. Oke, kita di sini tanggal buktinya, kita masukin tanggal buktinya karena tanggal bukti soal adalah tanggal 2019. Rinciannya kita masuk dengan ada rincian itu 71101. Penyetornya atau keterangan yang disetorkan. Karena sini yang penyetornya adalah toko Matahari, maka keterangannya adalah toko Matahari sebagai penyetor PPN. Di sini nama WP-nya kita tulis Rani Atun. Oke, samakan dengan TTD-nya. Setelah itu kita pencet simpan. Oke, ini toko Matahari sudah masuk, tapi belum ada jumlahnya atau nominalnya. Untuk kali di toko Matahari ini, lalu kita pencet tambah. Di sini ada yang kata replay, habis itu kita pencet. Kita pilih sesuai dengan nilai yang dimasukkan oleh toko pajak PPN pusat ada 2.400 karena sini kita disetorkannya 336, maka kita pilih sesuai dengan nilai yang ada yaitu 3.636.364 perak. Di sini akan ada keterangan potongan pajak PPN pusat. Berarti PPN ini yang akan kita setorkan nantinya toko Matahari. Setelah itu kita kembali ke pajak, dapat kita lihat sudah ada jumlahnya yaitu 3.636.364 perak sesuai dengan apa yang kita masukkan sebelumnya. Toko Matahari PPH, maka dari itu untuk memasukkan PPH-nya. Oke. Tadi dimasukin dulu tanggalnya, masih tanggal 19, pencet pilih. Di sini kada rinciannya diganti kok PPN, sekarang jadi PPH. 21, 22, 23, nah kita tinggal sesuaikan aja di sini pasal 22 karena ini pasal 22. Di PKP karena penyetornya masih toko Matahari. Oke. Terus sini ada nama WP-nya masih Rani Atun karena penyetornya juga masih sama Rani Atun. Terus sini pencet simpan, sama belum ada jumlahnya, belum ada nilainya. Kita klik 2 kali untuk memasukkan nilainya. Oke. Kita pencet tambah sama pencet yang hijau ini juga, terus pilih soal. Di sini tersedia 3 nilai, kita samakan dengan kita pilih 5, 4, karena soalnya juga sejumlah itu, oke? Karena sebelumnya sudah memiliki PPN, sekarang kita PPH, otomatis nama rinciannya juga berubah. Kalau tadi sebelumnya PPN, sekarang jadi PPH pasal 22 dengan nominal 545.000. Oke, setelah itu kita simpan dan kembali kita lihat ke pajak. Toko Matahari PPN sudah terinput sejumlah 3.636. Toko Matahari yang PPN juga sudah terinput 545.450. Oke, sekarang kita akan mulai memasukkan pembukuan. Karena tadi kita sebelumnya sudah mengupload pajak, di sini aku akan mengupload pembukuan. Sini ya. Pertama-tama kita klik ke sini. Oke. Terus kita di sini tanggalnya, tanggal sesuai itu tanggal awal periode, tanggal 1 Januari 2019, dengan akhirnya 31 Desember 2019. Jangan sampai yang 2019 ini masih 2024 karena datanya tidak akan terinput. Di sini kemudian kecamatan B kita pilih, di sini pemerintahan desa C, di sini kita pilih pemerintahan desa C. Di sini masih bisa kita lihat 29 Februari 2024. Jangan lupa diganti karena kalau kita masih pakai 29 Februari 2024, pastinya tidak bisa di-print karena tanggalnya tidak sesuai. Oke. Jadi 31 Desember 2019. Oke. Lalu di pojok sini ada yang namanya print to file. Print to file ini jangan lupa di checklist ya. Kita lihat sendiri hasil dari pekerjaan kita, pendapatan asli desanya sudah dapat terlihat. Di sini adalah anggaran realisasi lebih atau kurangnya juga terlihat. Oke, dari sini. Alright.